Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini saya balik lagi mau ngecek pertumbuhan padi di sawah. Biasalah pagi-pagi kayak gini ya, enaknya itu ke sawah sambil ngecek-ngecek pertumbuhan padinya kayak gini ya. Jadi kemarin tuh sempet ya padinya itu terkena hama gitu, kutu daun atau ulat gitu ya, ada semacam ulat-ulat gitu di daun padi, jadi bikin daun padinya itu menggulung gitu ya. Tapi kemarin tuh sempat diatasi ya pakai cara yang gampang lah, nggak saya semprot pakai pestisida gitu. Nanti saya bakal liatin padi yang masih terkena hama di sini, di sekitar sini banyak ya, ada yang masih terkena hama gitu, jadi belum bener-bener hilang gitu. Dan saya nanti liatin pohon padi yang udah diatasi gitu ya. Nah, jadi sebelumnya saya tadi pagi-pagi udah keliling-keliling lihat gimana ya perkembangan padi ya, karena ini udah beberapa hari tanam mungkin ya, udah 2 minggu mungkin, atau ya udah 2 minggu lah, 2 minggu lebih sempat terkena hama gitu. Jadi saya tadi lihat keliling-keliling di area persawahan ya. Nah, sekarang saya mau liatin ke kalian para ini petani, takutnya ada yang salah paham gitu. Mau liatin hama yang menyerang itu daun padi ya. Oke teman-teman, kita lihat langsung ya. Nah, oke teman-teman, jadi bisa dilihat teman-teman, ini nah ini contoh padi ya yang terkena hama. Ini ada semacam ulat-ulatnya gitu di dalam daun padinya ini. Nah, jadi kayak gini ya, padinya itu menggulung di bagian ujungnya, ada putih-putih. Nah, ini kesana-sana semuanya. Nah, untuk sana banyak ya. Nah, ini yang belum dilakukan perawatan, jadi kayak gini ya. Jadi gimana nih perawatannya? Nah, ini perawatannya ada 2 cara ya teman-teman buat mengatasi hal-hal yang kayak gini. Jadi ini nggak bakalan lama ya. Nah, ini ada ulatnya, ini nggak bakalan lama ya kayak gini, jadi cuma beberapa hari gitu mungkin ya bakalan terkena gitu. Jadi ini caranya gampang banget ya teman-teman. Nah, kayak gini, ini terkena hama, ini banyak kayak gini. Nanti ini bakalan tumbuh juga sih, tapi cuma pertumbuhannya nggak berkembang dengan baik gitu. Nah, oke teman-teman, jadi kali ini saya bakalan kasih tahu ke kalian cara-cara buat mengatasi hama yang kayak gini teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, nanti saya juga bakal liatin yang udah diatasi ya, yang udah dilakukan ini pembasmian kayak gitu. Nah, oke teman-teman, jadi lihat, nah ini tuh ulat ya. Nah, lihat, ini tuh semuanya terkena ulat yang kayak gini ya teman-teman, bisa dilihat ya, kurang ini ya. Nah, ini ulat yang sering menyerang di area pucuk padi kayak gini. Jadi ulat kayak gini tuh bakal menggulung ini si daun-daun padi kayak gini. Nah, jadi menggulung ya teman-teman kayak gini. Nah, ini banyak sekali ya teman-teman, banyak banget teman-teman. Jadi sebenarnya itu kalau ada daun padi yang menggulung kayak gitu,
Itu ada dua cara bisa dilakuin buat ngilangin si ulat-ulat itu, karena kan di dalam daun padinya itu kan ada ulat. Jadi kita bisa lakuin dua cara buat membasmi lah gitu intinya ulat-ulat yang ada di daun padi tersebut ya. Yang pertama itu, biasanya kalau kalian itu punya bermodal lebih atau yang punya modal lah intinya, bisa kalian lakuin penyemprotan pestisida berbahan aktif gitu ya, buat mengusir si ulat-ulat itu. Jadi bisa 1 kali atau 2 kali nyemprot itu biasanya hilang gitu ya, pakai pestisida. Itu banyak dijual di toko-toko pertanian lah intinya. Jadi itu bisa kalian gunakan buat yang kalian punya modal lebih gitu ya, buat membeli pestisida gitu buat merawat padi, tanaman padi gitu. Jadi itu yang cara pertama, itu yang paling inilah, yang paling relevan, itu bisa dilakuin semua petani gitu. Dan masih banyak lagi gitu ya bahan pestisida itu di toko pertanian yang bisa kalian gunakan gitu. Nah, buat cara yang kedua itu cukup mudah gitu ya. Ini kalau di tempat saya banyak yang lakuin cara-cara tersebut gitu. Jadi buat intinya ngirit biaya buat pengeluaran, meminimalisir gitu ya pengeluaran, nggak perlu beli pestisida ataupun apa gitu ya. Jadi itu caranya gampang banget di tempat saya itu seringnya gitu ya. Kayak gini ya teman-teman, kalau di tempat saya itu biasanya kita membuang air gitu ya. Jadi si padinya itu jangan sering terendam sama air gitu. Jadi kenapa? Nah, jadi pas kita airnya itu dibuang kan agak kering gitu ya. Nah, jadi banyak katak ataupun hewan yang lainnya gitu ya, biasanya memakan si ulat-ulat itu. Jadi banyak katak yang masuk. Nah, karena kalau terlalu banyak air ya, si kataknya itu kan gak mau ke tengah area persawahan. Jadi kita banyak gitu ya kataknya itu, tapi kataknya itu nggak mau ke tengah area persawahan gitu, nggak tahu kenapa ya. Nah, gitu cara yang sangat mudah itu dikeringkan airnya, dikeringin gitu, tapi jangan terlalu yang kering-kering banget. Tapi kalau lagi musim hujan sih nggak apa-apa gitu. Nah, kenapa dikeringin itu? Karena banyak katak-katak nantinya memakan si ulat-ulat yang ada di dalam daun padi tersebut gitu teman-teman. Jadi kemarin juga saya gitu ya, kita keringin sawahnya itu, alhamdulillah itu berhasil. Nah gitu. Nah, sekarang saya mau liatin ke kalian perbandingannya ya, yang kemarin saya udah tangani dan yang belum ditangani. Nah, oke teman-teman, jadi ini area persawahan ya, ini punya orang lain sih, punya orang ya. Nah, ini kan terkena hama ya, yang kayak gitu, ada ulat-ulatnya di dalam itu, di dalam daun padinya itu ada ulat-ulatnya di situ. Nah, ini belum ditangani ya, belum disemprot pestisida, dan juga belum dikeringin ini airnya. Jadi masih terkena kayak gini ya. Nah, masih ada putih-putih di dalam ini daun padi kayak gini.
Nah, bisa dilihat teman-teman. Nah, nanti kita lihat sebelah sini. Nah, ini kan sawahnya itu nggak terlalu banyak air gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak air gitu. Jadi cuma becek-becek aja kayak gini. Nanti nah ini pasti banyak katak yang makanin si ulat kayak gini. Jadi bisa dilihat ya perbandingannya teman-teman. Ini lebih hijau, pertumbuhannya itu baik banget. Nah, kayak gini ya teman-teman. Ini pertumbuhannya berkembang dengan baik, tanaman padinya. Nah, kalau yang ini kan masih dalam airnya. Nah, kayak gini. Jadi belum dibuang. Jadi lihat ulatnya itu masih banyak ya, nyerang tanaman padi kayak gini. Nah, kayak gini ya teman-teman, bisa dilihat. Tapi ini menyerang sebagian biasanya ya. Nah, sebagian sebelah sana itu hijau, tapi ada yang terserang juga. Nah, ini yang di pinggir-pinggir itu kena ulat gitu teman-teman. Jadi gitu caranya ya teman-teman ya. Kalian bisa cukup mengurangi jumlah air di sini ya gitu. Biar nanti banyak katak ataupun apa ya yang sering makanin si ulat-ulat itu teman-teman. Jadi caranya gampang banget ya. Nah, ini juga pesawahan sebelah sana juga banyak yang terserang hama ulat. Jadi ini hama ulat ini nggak terlalu sering muncul. Jadi si munculnya itu di waktu-waktu tertentu gitu. Nah, ini teman-teman ya, area persawahan yang saya rawat sendiri. Kemarin juga sempat terserang, tapi alhamdulillahnya ini bisa diatasi ya teman-teman. Nah, sana-sana hijau semuanya, pertumbuhannya baik, alhamdulillah ya. Ini pertumbuhannya nih sudah mulai berkurang teman-teman ya, si ulat-ulatnya gitu. Ini masih ada ya sedikit-sedikit. Nah, ini contoh ulatnya. Ini ulat yang sering masuk ke si daun padi, bikin menggulung ya, kayak gitu teman-teman. Kecil-kecil tapi ada yang gede-gede juga. Ini dimatiin aja ya, kita buang. Nah, oke teman-teman, jadi saya mau lanjut ya perawatan. Ini pematang sawahnya mau saya bersihin juga sekalian nanti ya. Nah, gitu teman-teman ya. Teman-teman, mungkin segitu aja dulu ya dari saya. Di perawatan di sawah itu banyak gampang-gampang susah ya buat yang belum tahu gitu. Jadi kalau yang belum tahu ya males gitu ke sawah. Jadi perawatannya itu gampang-gampang susah. Nah teman-teman, jadi itu kan sekarang lagi terserang hama kayak gitu ya, ulat. Jadi di sini banyak yang terserang hama ulat gitu. Tapi kalau yang hama-hama yang lain belum saya temuin ya di sini. Masih ini hama-hama ulat kayak gitu, keriting daun paling. Jadi intinya teman-teman ya, saya kasih 2 tips aja buat perawatan sawah yang terkena hama ulat kayak gitu. Jadi caranya yang pertama, kalian bisa semprot pestisida, banyak pestisida lah di toko-toko pertanian gitu. Dan cara yang kedua itu cara yang gampang banget, itu paling gampang lah. Jadi kalian bisa ngeringin area persawahan buat beberapa hari, 2 hari atau 3 hari lah. Yang penting kalian kontrol terus pengairannya, karena ini kan baru masuk
usia tanam gitu ya, baru beberapa minggu. Kalian harus kontrol terus pengairannya gitu ya, jadi biar bisa nanti perkembangannya baik gitu. Karena ini saya juga belum ngasih pupuk yang kedua kalinya, nanti ada pupuk yang kedua kalinya, nanti saya kasih lihat perkembangannya lagi gitu ya teman-teman. Jadi udah ya segitu teman-teman, mungkin sharing dari saya. Mungkin di luar sana banyak petani-petani yang lebih tahu gitu ya tentang hama-hama yang kayak gini. Nanti bisa di sharing-sharing aja di kolom komentar gitu ya, kita cari tahu gimana hama yang nyerang gitu tentang area pertanian di sawah, pertanian padi gitu ya teman-teman. Ya, teman-teman mungkin segitu, saya mau lanjut buat ini lihat-lihat kontrol air gitu ya, semacam gitu, gulma dan sebagainya gitu ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.